Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ini anak ibu sholih dan sholihah. Apa kabar semuanya? Anak ibu sholih dan sholihah dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, ibu harapkan semuanya sehat bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga, berpuasa bersama dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu akan sambung ya materi pesantren kilat kita selama bulan Ramadan. Itu hari ini hari ketiga, ya. Materi ketiga di hari yang ketiga dan juga termasuk adalah hari yang terakhir untuk pesantren kilat tahun ini ya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya bisa mengikutinya dengan baik dan semangat. Oh iya, sebelumnya bertanya dulu, ada yang tahu hari ini kita puasanya hari keberapa ya? Coba diingat. Yang ke-5. Alhamdulillah, kita sudah 5 hari berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga di tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Ramadan paling memberikan semangat untuk kita untuk menambah ibadah kepada Allah dan juga memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya. Ibu harapkan semuanya anak ibu kelas 1 sampai kelas 6 bisa menjalankan puasa dengan baik ya. Yang masih kelas 1, yang masih belajar-belajar, mudah-mudahan bisa penuh puasanya ya. Ibu harapkan penuh. Jadi 1 bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk berpuasa penuh semuanya. Ibu harapkan SDIT Bahasa Insani semuanya puasa penuh dan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanti Ibu akan sampaikan materi sanad yang ketiga ini dengan judul keutamaan sholat tarawih dan bersedekah di bulan Ramadan ya. Jadi ya anak ibu, selain berpuasa nanti juga ada amalan-amalan lain yang harus kita kerjakan, yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Nah, tolong disimak, diperhatikan, mudah-mudahan menambah wawasan anak semuanya, menambah pengetahuan dan juga bisa bermanfaat. Dan yang paling penting adalah nanti diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nanti silakan disimak video yang dijelaskan dan juga ada PDF-nya ya untuk dibaca. Dan jangan lupa di akhir materi ada pertanyaan. Ada pertanyaan dan juga nanti akan ada hadiah menarik. Oke, nanti silakan disimak sampai selesai videonya, dibaca PDF-nya materi-materi selama 3 hari ini. Nanti dijawab pertanyaannya dengan sebaik-baiknya. Saya dari Ibu sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan jelaskan mengenai materi salat hari ini, yaitu keutamaan salat tarawih dan bersedekah di bulan Ramadan. Nah, untuk salat tarawih itu ada beberapa keutamaan ya yang perlu Ibu ketahui ya. Di antaranya pertama adalah diampuni dosanya. Nah, jadi barang siapa yang sholat tarawih ya, menghidupkan malamnya dengan sholat kepada Allah, maka dia akan diampuni dosanya ya. Jadi ketika anak ibu sholat tarawih atau sholat lail ya di malam hari bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam kita dengan munajat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa anak ibu sekalian. Mau kan diampuni dosanya oleh Allah? Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat tarawihnya. Ya, usahakan bulan Ramadan ini bisa penuh sholat tarawihnya ya. Nah, yang kedua, pahalanya setara dengan melakukan sholat qiyamul lail semalam penuh. Nah, tadi sudah diampuni dosanya, terus dapat pahala lagi. Bahkan pahalanya seperti sholat malam semalam penuh. Bayangkan nak, kita sholat tarawih itu umumnya kita 8 rakaat ya sholat tarawih ya, 11 tambah witir. Jadi 8 rakaat tarawih atau ada yang 20 rakaat ya, itu pahalanya sama dengan sholat lail semalam penuh. Coba ya anak ibu bayangkan, begitu besar ya kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Nah, jadi kita dengan tarawih tadi ini diperbanyak pahala kita oleh Allah ya. Makanya ibu jangan sampai bolong sholat tarawihnya ya,
karena banyak keutamaannya. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita udah tiap malam hidupkan malam kita ya dengan tarawih, dengan sholat lail, bermunajat kepada Allah selama bulan Ramadan ini, berarti kita akan menjadi bertambah ketakwaannya insya Allah ya, dan kita akan semakin dekat kepada Allah, Rabb pencipta kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan emas ini nak ya. Kita masih Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini, maksimalkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, karena tujuan berpuasa adalah mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan takwa kita. La'allakum tattaqun ya. Takwa kepada Allah, menjadi pribadi yang bertakwa. Jangan sampai ketinggalan ya. Terus yang keempat, nah selain dia juga menguatkan ruh kita ya, dengan sholat tarawih ini bisa meningkatkan kesehatan. Nah ini bisa sehat, jadi nggak akan sakit ataupun nggak akan terasa capek kalau sholatnya sungguh-sungguh khusyuk, gerakannya tumakninah ya. Tumakninah itu artinya mengikuti gerakan yang sempurna seperti yang Nabi contohkan. Jadi nggak asal ruku, nggak asal sujud, nggak asal duduk ya. Jadi betul-betul sesuai gerakannya dengan yang Nabi contohkan ya. Jadi usahakan ketika sholat sungguh-sungguh khusyuk, benar-benar ya menghadap Allah. Jangan main-main sholatnya. Jangan ketika sholat, apalagi pas jamaah di masjid ya, malah main senggol-senggolan sama temennya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak kan? Nah jadi anak ibu semuanya, ibu harapkan sholatnya sudah bagus ya. Sudah bagus sholatnya semua. Niatkan sholatnya karena Allah ya. Jangan karena yang lainnya. Karena disuruh mama, karena disuruh umi, karena disuruh abi. Tidak, tapi harus karena Allah niatnya. Ya, bolehlah mungkin nanti dikasih hadiah oleh orang tuanya, janjikan kalau tarawihnya penuh dan puasanya penuh diberikan sesuatu hadiah. Boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan sampai itu sebagai niatnya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Nanti cuma dapat itunya saja, hadiahnya saja. Pahalanya nanti gak dapat kalau anak ibu cuma niatnya karena mau dapetin hadiah dari orang tua. Ya, niatnya tetap yang pertama adalah karena Allah, itu paling penting. Ya, jadi usahakan sholatnya dengan sungguh-sungguh ya. Tadi selain kita bisa sehat dan juga kita bisa dapat pahala. Terus yang kelima, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Nah ini kalau kita lakukan di masjid sholatnya ya, kalau berjamaah di masjid ya, karena kalau kita jamaah ke masjid kita akan kumpul tuh, ketemu sama tetangga, sama teman-teman kita, bersama keluarga, saudara, kita kumpul di masjid untuk sholat jamaah ya, dari isya sampai ke tarawihnya ya. Jadi kita bisa saling silaturahmi ya, mempererat, memperkuat silaturahmi dan ukhuwah ya antara sesama muslim ya. Jadi kita bisa tahu kondisi tetangga kita ya, bisa tahu bagaimana saudara-saudara kita di luar ya. Nah, jadi ibu semuanya, ibu pesankan usahakan Ramadan ini sholat tarawihnya penuh ya. Tadi tahu kan keutamaannya, itu bisa dipraktekkan nanti ya, dicoba. Terus yang berikutnya adalah tentang sedekah. Nah, ini amalan paling penting juga di bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu seorang yang dermawan, tetapi ketika Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi beliau lebih banyak memberi ketika bulan Ramadan. Apapun itu, yang sekecil apapun, kita berikan kepada orang lain sebagai sedekah. Walaupun hanya sebutir kurma ya. Itu jangan sampai kita ketinggalan melewatkan masa-masa ini ya, masa-masa kita untuk mendulang pahala. Jadi kita bersedekah itu besar pahalanya ketika bulan Ramadan. Di bulan biasa aja dah besar pahalanya ya. Terus apalagi di bulan Ramadan, Allah tingkatkan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Kalau kita beri makan ya, orang berpuasa, kita anterin nih makan untuk orang yang berbuka gitu ya. Itu pahalanya tuh sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi kita udah puasa nih, terus kita kasih makan lagi ke orang lain yang berpuasa untuk dia buka gitu kan.
kita dapat pahala juga seperti pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kita double 2 pahalanya. Kita pahala puasa kita sama pahala puasa orang yang kita beri makan tadi. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Walau cuma 1.000, 2.000, tapi kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah itu akan bernilai daripada kita sedekah 100.000 tapi kita nggak ikhlas atau kita pamer, ria, itu akan hangus. Ya, jadi walaupun kita hanya punya sedikit, berilah sedikit, tapi kalau kita punya banyak, boleh belinya banyak sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting niatnya adalah kita bersedekah karena Allah, ya. Dan itu saja dari Ibu ya untuk materi hari ini, bagaimana keutamaan sholat tarawih dan sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ibu semuanya bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan yang paling penting ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaannya yang harus anak Ibu jawab ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nomor 1, perintah puasa terdapat dalam Al-Quran surah ... ayat ... 2. Rukun puasa ada 2, yaitu ... 3. Makan dan minum sebelum azan subuh pada bulan Ramadan disebut apa jawabannya? Ya. 4. Kenapa kita harus sahur? 5. Sebutkan salah satu keutamaan sholat tarawih. 6. Amalan yang dilebihkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah... Baiklah, untuk anak-anak Ibu kelas 4, 5, dan 6, silakan disimak pertanyaannya ya. 1. Perintah puasa terdapat dalam Al-Quran surah ... ayat ... 2. Tuliskan 3 syarat wajib berpuasa. 3. Jelaskan pengertian sahur dan iftar. 4. Kenapa kita tidak boleh tidur setelah sahur? 5. Sebutkan 3 keutamaan sholat tarawih. 6. Pahala untuk orang yang bersedekah memberi makan orang berpuasa adalah... silakan tuliskan jawabannya dan kirimkan kepada Bu Nikmah. Oke, anak Ibu semuanya, silakan tuliskan jawaban di atas kertas. Jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Kemudian fotokan jawabannya dan dikirimkan kepada Bu Mimin untuk kelas 1 sampai kelas 3 dan Bu Nikmah untuk kelas 4 sampai kelas 6. Begitu saja anak Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu semuanya bisa menjawab dengan benar dan jawaban ditunggu sampai jam 6 sore ya hari ini ya. Saja, semangat selalu dalam beribadahnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.